Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat. Kembali lagi kita ada di konten Unigoro Podcast. Hari ini kita akan bincang-bincang tipis-tipis dengan bukan dua. Yang terlihat sekarang dua. Di thumbnail sudah ada 4, tambah saya berarti 5. 2 onggok manusia, 2-nya dosen, 2-nya mahasiswa. Nah, yang bersama saya ini saya sedang bersama dengan Rizky Antonio atau biasa di NIDN Rizky Agustino. Selamat datang Pak Rizky. Selamat datang Pak Baru. Ya, mantap. Dan juga saya, karena ini momennya Piala Dunia, mahasiswa yang datang ke sini temanya dua-duanya Piala Dunia. Yang ini adalah striker Argentina, Batistuta. Batistuta, Tuta, lebih dikenal Tuta, namanya Barito Takia dari FISIP. Nah, ini 2 orang yang sangat spesial. Kita akan juga membicarakan sesuatu yang spesial. Tema dari podcast pada hari ini adalah why kampus swasta. Jadi kenapa tidak di kampus swasta seperti itu? Why not? Jadi yang penting ada why-nya. Nah, Pak Rizky ini dan Tuta ini saya kira adalah 2 dari 4 narasumber yang akan berbicara pada kesempatan ini. Beliau berdua sangat representatif. Pertama ini Tuta, mungkin dari teman-teman FISIP sudah pada tahu bahwa Tuta adalah presiden, ketua BMF dari FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu Tuta juga kemarin baru menyelesaikan program MBKM ya. Studi independen di sekolah ekspor. Nah, yang pernah datang juga ke Surabaya dan Solo. Oke, jadi ini bukan mahasiswa yang biasa-biasa saja, tapi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja. Dan selanjutnya adalah Pak Rizky Agustino, atau kita lebih akrab mengenalnya sebagai Rizky Antonio. Dia ini direktur SAP Student Advance Program. Betul. Lembaga yang khusus menyediakan pengembangan diri baik soft skill dan hard skill di Universitas Bojonegoro. Nah, ini yang akan menjadi teman kita, 2 dari 4 yang akan menjadi teman kita untuk berbincang selama 1 jam ke depan. Oke, selamat pagi Bapak Rizky, Ibu Tuta. Pagi Bapak Baru. Pak Baru. Sehat? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat di mana? Rumah sakit. Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Pertanyaan paling kunci dari podcast hari ini adalah why not? Kenapa tidak di kampus swasta? Siapa dulu? Pak Rizky dulu mungkin ya? Iya, kenapa tidak di kampus swasta? Kenapa tidak? Oke, kenapa tidak di kampus swasta? Sebenarnya kalau kita mau kuliah itu bukan di mananya, tapi tergantung diri kita sendiri. Mau dimanapun, mau swasta, mau negeri, itu sebenarnya balik lagi ke kita diri sendiri. Kita benar-benar mau kuliah atau cuma ikut-ikutan, atau cuma ingin terkesan kuliah daripada nganggur. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin prestasi, sebenarnya di mana saja bisa. Kemudian apakah nanti setelah lulus dapat pekerjaan yang layak, sebenarnya di mana saja bisa, mau swasta mau negeri. Yang kedua, kenapa kita di swasta? Selama saya di Unigoro gini, kampus swasta itu perkembangannya cepat, beda dengan misalnya di negeri. Nah, contohnya di Unigoro saya mengalami sendiri, mungkin bisa dikatakan Bojonegoro, Universitas Bojonegoro salah satu ataupun satu-satunya universitas berkembang terbaik di Bojonegoro dan sekitarnya. Kemudian banyak program-program yang ditawarkan oleh Unigoro, sehingga untuk menjawab kenapa di kampus swasta, Unigoro ini jawabannya yang tepat sekali untuk menjawab pertanyaan itu. Karena Unigoro menyediakan banyak hal, banyak fasilitas untuk mahasiswanya. Kenapa kemudian nggak usah deh ke negeri, nggak usah deh berebut kuota di negeri, di Unigoro juga kalian sudah bisa berkembang dengan baik dan berprestasi. Contohnya, bagi yang berprestasi bisa dilihat di samping kanan saya. Oke, ini ya Batistuta ini ya. Bukti dari bahwa kampus swasta juga bisa mencetak mahasiswa dan SDM yang berprestasi. Betul, wah mantap. Mantap dong.
Kalau untuk yang Tuta sendiri, saya coba ingin mulai dari pertanyaan kenapa sih ceritanya aja dulu. Iya. Kenapa dulu milih Unigoro? Kalau dari saya pribadi sih Pak, karena dulu itu pastinya karena saya waktu searching atau survei dulu ke beberapa universitas di Bojonegoro, itu ada beberapa universitas yang membuat saya ingin masuk ke dalamnya. Tapi setelah saya lebih survive lagi, ternyata kayaknya Unigoro ini lebih cocok nih ke saya pribadi. Terus setelah saya masuk sampai sekarang, ternyata saya tuh gak salah gitu loh pilih universitas yang ada di Bojonegoro ini, yaitu Unigoro kayak gitu. Oke. Karena Satu pertanyaan, kenapa kemudian di awal kamu merasa Unigoro ini cocok untuk pribadianmu mungkin? ya Mungkin karena ada hal yang beririsan dengan ya karena menurut saya juga di Unigoro ini merupakan salah satu kampus yang sifatnya tuh umum gitu loh. Dan menurut saya juga Unigoro ini emang sangat cocok gitu, apalagi dengan banyak sekali UKM yang saya ikuti, kayak UKM Argopala, UKM Kependudukan, P2J, itu kayak membuat minat saya buat makin belajar di Unigoro tuh makin banyak gitu loh. Apalagi saya masuk dalam FISIP ya, itu membuat saya lebih emang Unigoro ini pantas sih loh buat saya masuk. Oke. Jadi memang Tuta sudah riset ya, riset dulu sebelum memilih akan kuliah di mana. Tadi Pak Rizky juga sudah menyampaikan soal bahwa belajar itu soal personnya, soal subjeknya, bukan persoalan dia itu di mana, tapi soal personnya. Nah, yang menarik dari yang telah disampaikan tadi bahwa kampus Unigoro ini adalah salah satu kampus yang perkembangannya sangat pesat, inovasi-inovasinya. Saya ke Tuta dulu. Apa yang paling kamu rasakan dari perbedaan waktu kamu masuk sampai sekarang? Itu kira-kira inovasi-inovasi apa saja yang akhirnya itu muncul di kampus ini, dan memang yang dikatakan Pak Rizky tadi itu tidak isapan jempol bahwa memang ada perkembangan dan selalu ada inovasi dari kampus swasta, dan itu lebih mudah daripada kampus negeri. Gimana? Dari saya awal masuk sampai sekarang itu contohnya aja nih Pak ya, dulu pas saya masuk itu emang bener nggak tahu apa-apa. Dulu program yang ada di kampus pun itu cuma sedikit, paling-paling saya ikutnya cuma di seminar kayak gitu. Terus makanya saya ikut kegiatan di luar kampus yang MBKM itu, terus banyak program lainnya. Tapi sekarang di kampus kita tuh ada program SAP yang dinaungi sama Pak Rizky ini. Itu kan juga merupakan inovasi yang sangat bagus gitu loh buat pengembangan SDM mahasiswa Unigoro sendiri kayak gitu. Tuta sekarang semester 7 ya, semester berarti 7. Ini tahun keempat. Berarti bisa dihitung baru 3 tahun menuju 3 tahun setengah ini ya? Iya. Dan sudah ada banyak sekali perkembangan yang dialami dari pertama dulu masuk sampai sekarang ini. Lebih-lebih yang dinaungi Pak Rizky ini soal SAP. Ngomong-ngomong soal SAP nih Pak, sebenarnya SAP itu apakah di kampus lain nggak ada? Terutama kampus negeri yang tadi katanya inovasinya itu mungkin ada tapi lambat. Ya mungkin kalau di negeri nggak semua kampus negeri punya. Mungkin kampus-kampus besar itu pasti ada unit pengembangan mahasiswa sendiri. Tapi sebagai kampus negeri yang besar mungkin hal itu wajar. Ya. Bukan sesuatu hal yang wow lagi. Beda dengan swasta, kan nggak semua universitas swasta tuh punya pemikiran yang kita ini kayaknya nggak cukup deh cuma ngasih pelajaran di kelas doang, harus ada tambahan. Nah di Unigoro kita mencoba hal-hal yang sekiranya nanti ketika mahasiswa lulus, bekal mereka nggak cuma di kelas sesuai dengan bidangnya, tapi ada keahlian lain yang bisa diikuti di SAP, dari hard skill-nya maupun soft skill-nya. Nah ini kan menjadi salah satu terobosan besar bagi universitas yang paling berguna nanti ketika mahasiswa lulus, dan ini sangat menonjol sekali saya rasa. Oke, saya jadi teringat ini sih, mungkin Tuta juga ingat pada tahun 2020 waktu awal-awal kita kedatangan pandemi itu. Saya ingat sekali bahwa Unigoro itu menjadi salah satu kampus yang sangat
peka pada keadaannya, di mana saat itu kan pandemi akhirnya semuanya berhenti. Awal-awal berhentilah, bahkan orang itu masih bingung. Terus akhirnya ada model kuliah online, kuliah daring. Baru habis itu langsung masuk ke hybrid, yang mana kita sudah melalui itu bahkan di tahun 2020, yang mana ada beberapa kampus negeri yang saya dapat infonya itu baru mulai hybrid di tahun 2021. Bahkan kita di tahun 2020 aja sudah mulai hybrid itu. Kabarnya sebenarnya kita kampus pertama yang melakukan hybrid. Hanya saja nggak terekspos dan kalah dengan kampus besar. Oke, jadi menurut teman-teman, menurut Pak Rizky dan menurut Tuta, benar gak sih sebenarnya kampus negeri itu sebenarnya sama-sama saja dengan kampus swasta tetap berkembang, bedanya adalah soal gengsi. Bener gak? Iya, bener sih Pak, bener. Menurut Tuta gimana? Menanggapi fenomena itu? Kalau menurut aku sih emang itu agak relate. Karena apa, kadang pas kita lagi ngumpul sama teman-teman yang seangkatan sama kita, kan pasti kan bakal nanya kan Pak, kuliah di mana kayak gitu kan. Nah, pasti kita yang dari swasta kan pasti juga agak gimana gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi itu seperti apa yang disampaikan Pak Rizky tadi. Sebenarnya kita itu kuliah dimanapun itu endingnya itu bakal sama aja. Kecuali kita itu mau menggali potensi dari diri kita sendiri gitu loh Pak. Jadi baik lagi ke diri sendiri sih Pak, kayak gitu. Jadi gak masalah kalau misalkan kita kuliah di swasta atau di negeri, itu sebenarnya sama saja. Apalagi pas waktu saya sharing-sharing sama teman-teman yang dari negeri, sebenarnya sama saja Pak. Kayak gitu. Kalau menurut Pak Rizky gimana? Ya sih, semua universitas pasti punya punya gengsi yang masing-masing. Kalau kita di swasta di Unigoro mungkin kita merasa yang paling bergengsi kampus swasta di Bojonegoro dan sekitarnya mungkin ya. Karena memang kita bisa menawarkan dan membuktikan bahwa kita ini nggak cuma sekedar kampus swasta. Kemudian tadi Tuta membahas potensi. Nah, gimana kemudian Unigoro bisa menyediakan fasilitas untuk meningkatkan potensi mahasiswanya? Banyak sekali programnya. Dari mulai analisa potensi, bisa melalui bagian UCC-nya Pak Rio, kemudian bisa mengikuti UKM sesuai dengan analisisnya, kemudian kita bisa membantu gimana mahasiswa memetakan potensi mereka dan bisa meningkatkan potensi mereka sesuai dengan kepribadian masing-masing. Oke. Ini Pak Rizky punya ini nggak? Punya pengalaman nggak? Atau mungkin punya informasi yang memang apa sih sebenarnya bedanya swasta atau negeri? Atau malah jangan-jangan sebenarnya ini hanya perbedaan soal status? Atau memang ada bedanya secara clear di lapangan? Mungkin negeri dan swasta cuma sebatas status Pak ya. Masalah program kita bisa sama. Terus yang kemudian membedakan antara negeri dengan swasta, di swasta eksekusinya cepat. Yang paling membedakan menurut saya itu. Misalnya di swasta kita ingin membuat rencana A, minggu depan bisa udah jadi. Bisa udah jalan. Kalau negeri ya kemungkinan masih ada rapat ini itu, anggaran segala macam. Kemungkinan nggak mungkin lah dalam 1 minggu mereka bisa langsung eksekusi. Nah, bedanya dengan swasta, kalau kita ingin ada program tertentu, ingin mengembangkan mahasiswa lagi, ingin membuat lembaga baru, saya rasa itu lebih cepat di swasta. Inovasi-inovasi yang dimunculkan di kepala itu akan lebih cepat untuk keluar. Kalau di kampus swasta karena memang ya dikelola sendiri. Toh berarti pada kenyataannya sebenarnya kita kuliah di kampus negeri atau kampus swasta itu kondisinya sama. Tuta waktu MBKM ketemu teman-teman dari negeri juga nggak? Iya, ketemu Pak. Jadi pas waktu MBKM kan itu saya punya satu project kan Pak. Satu project itu satu tim. Nah, satu tim itu dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Salah satunya ada mahasiswa dari Universitas Negeri juga. Gitu. Dan gini, kamu merasa ada bedanya nggak dirimu dengan mereka? Misalnya gini ya, jangan-jangan muncul perasaan, wah ternyata di negeri diajari begitu ya. Itu muncul perasaan seperti itu enggak? Selama saya satu tim sama beliaunya tuh enggak sih Pak. Kayak ya emang kita sama aja gitu loh. Kalau yang saya rasakan gitu. Sama aja Pak. Tetap bersaing ya. Yang penting orangnya. Yang penting orangnya. Oke, tetap jadi, bersaing. Mau dimanapun sudah terjawab sebenarnya di kelompoknya. Iya benar. Bahwa memang kamu di mana nih misalnya kamu tidak mengasah dirimu ya
akan jadi seperti itu. Mungkin analoginya adalah ya gimana pun yang namanya mutiara. Nah, dimanapun ya kan tetap jadi mutiara. Benar-benar. Iya. Mutiara belum bersih, ketika dia mengasah dirinya akan semakin berkilau. Tapi mutiara itu ketika tidak diasah, tidak diamplas, tidak ya tetap jadi mutiara yang mungkin tetap acak-adut seperti diambil dari kerang itu dari awal ya. Oke, menarik sekali. Tapi memang sayang ini perbincangan yang masih hangat ini nanti kita tidak akan bisa terlalu lama karena memang narasumbernya banyak. Jadi kita harus bergantian. Tapi coba saya coba tanya ke Tuta soal kamu sebenarnya gini. Ketika kamu berada di forum MBKM, menggunakan alma mater Unigoro dengan jas yang berwarna kuning itu, gengsi nggak atau keder nggak melihat teman-teman yang pakai alma mater dari kampus-kampus yang negeri itu? Kalau dari saya enggak sih Pak, saya malah ingin ngenalin gitu loh. Ini loh kampus saya, ini alamat saya kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak dari kita, itu siapa aja yang bakal ngenalin. Jadi kalau misalkan urusan gengsi dan lain-lain, enggak, itu urusan belakang. Yang penting mereka tahu kalau misalkan saya dari ini, dari mana, dari Universitas Bojonegoro, yang mana kita itu bisa bergaul gitu loh. Kita punya potensi yang sama tanpa memandang dari swasta atau negeri gitu. Kenapa begitu? Kenapa kita merasakan tidak gengsi? Padahal gengsi ini kan masalah banyak orang loh. Banyak orang berebut kursi di negeri dan luput dari pandangan kampus-kampus yang bisa jadi lebih berkualitas dengan statusnya masing-masing itu kan malah kemakan sama gengsinya. Kenapa tidak seperti itu? Ya karena saya bangga sama almet saya Pak. Emang kamu ini dari dulu sudah pintar ngomong begini? Enggak, kan gini loh Pak, kalau misalkan kita gak bangga sama almet, gak mungkin dong kita berangkat aja, kita kan dari almet kita. Nah kalau misalkan kita gitulah. Ya, artinya kan kembali lagi ke ininya ya, ke persanya ya. Diri sendiri. Jadi kamu nggak akhirnya ngedon karena gengsi, ngedon karena melihat kesilauan dunia luar yang dianggap orang sangat gemilang itu. Enggak. Bahwa emang itu kembali lagi ke diri sendiri, ke personnya. Yeah. Nah soal branding ini Pak, sebenarnya kan soal branding bisa jadi ya kalau kita ngomongkan air putih, orang akan mengenal. Di kepala saya dan kepala sampean putih sama, air putih ya, botolan gitu. Yeah. Sementara kalau ngomong universitas, kepala sampean kan mungkin bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, tapi kan merujuk pada satu hal yang sama. Nah, soal brand ini kan juga penting. Kira apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Unigoro untuk bahwa ketika ada orang ngomong Universitas Bojonegoro, top main-nya adalah Unigoro. Apa yang dilakukan Unigoro untuk bisa sampai ke sana? Karena brand mau nggak mau kan memang penting. Nah. Ya, gimana Pak? Yang pertama, gimana biar Unigoro itu dikenal? Pertama kita dari luarannya Pak. Gimana biar kampus dikenal sama banyak orang, terutama kita harus membuat lulusan yang baik dulu, yang berkualitas, sehingga mereka ini mahasiswa yang udah lulus ini, alumni ini akan dikenal dengan sendirinya oleh masyarakat. Nah, masyarakat mau nggak mau akan mengenal mereka bahwa mereka adalah lulusan Unigoro. Kemudian dari dosen-dosennya, banyak dosen-dosen di Unigoro juga berkiprah di eksternal, bergabung di masyarakat, kemudian mengikuti kerjasama dengan kedinasan dan segala macam, kemudian juga beberapa teman-teman mahasiswa mungkin kunjungan ke kantor DPR dan segala macam. Itu kan secara perlahan akan membangun citra Unigoro bahwa Unigoro bukan kampus sembarangan lagi, tapi memang berpengaruh bagi masyarakat khususnya di Bojonegoro. Oke. Itu akan mulai perlahan akan membranding Unigoro semakin baik. Oke. Berarti memang itu yang dilakukan dan saya kira itu juga menjadi penting untuk terus ini ya. Kalau gerakannya itu harus sustain lah ya, harus terus untuk digerakkan dan mungkin Tuta juga merasakan itu bahwa pasti ada perbedaan dulu. Tuta masuk berarti tahun 2019 dengan sekarang kondisinya kayak gimana? Mungkin kalau dari gedung berubah atau enggak sih? Ya berubah banget Pak ya. Dari segi gedung, dari segi mahasiswa, dari segi apa ya kebiasaan lingkungan kampus tuh berubah banget Pak. Kalau yang saya lihat, yang gedungnya itu sekarang emang banyak banget fasilitas yang baru yang didapatkan sama mahasiswa.
apalagi contoh aja di depan FISIP itu juga kan malah bagus gitu. Kalau gedung oke lah, akeh sing soneru ya. Iya. Agak banyak yang bisa terus memodifikasi dan bahkan membuat lebih megah kali juga lebih banyak. Tapi kalau soal ini apa ya? Program Inovasi atau tadi. soal inovasi atau soal kegiatan mahasiswa ada bedanya nggak sih dulu sama sekarang? Apakah ada perkembangan yang signifikan menuju ke arah yang positif atau gimana soal kegiatan mahasiswa ini? Ya beda sih Pak. Ya karena dulu tuh kebanyakan teman-teman itu kan apa ya kayak bingungnya tuh kuliah mau ngapain gitu loh. Terus di sekarang setelah adanya COVID banyak banget program-program yang baru, lagi ke MBKM, terus dari apa kegiatan-kegiatan mahasiswa dari UKM, BEM, atau himpunan, dan apalagi ada program yang baru dari SAP, terus UCC dan lain-lain tuh emang perubahannya tuh nyata banget gitu loh. Perubahannya nyata sekali ya. Iya, karena dan saya tuh kayak kenapa kok nggak dari dulu gitu loh. Kenapa kok sekarang pas saya udah semester tua kayak gitu Pak. Sudah tinggal keluarnya kok malah semakin banyak program yang kok nggak dari dulu malah Tapi ada. biasanya sekolahan kayak gitu nggak sih dari dulu? Ketika kita lulus baru berkembangnya luar biasa. Makin kan programnya juga Tuta merasakan makin banyak aktivitasnya. Gini, salah satu tadi yang juga pernah sempat disampaikan Pak Rizky kan soal bahwa kalau di swasta itu ada inovasi, eksekusinya cepat. Iya. Itu pernah dicoba gak sih sama mahasiswa misalnya buat apa Ki, terus habis itu coba diajukan terus oh akhirnya cobalah buat apa kok ternyata mudah. Prosesnya cepat gitu ya. Ya, pernah nggak punya pengalaman itu? Kan kebetulan juga ketua BMF ini. Ya, sering Pak, kalau dari sering banget. Sering? Ya soalnya kan support dari pihak-pihak fakultas, dari pihak-pihak lembaga itu menurut saya satset. Gitu. Tapi balik lagi ke proposal yang kita ajukan ya, tujuan dari kegiatan itu. Nah, dari selama ini itu selalu di ACC gitu loh. Tapi kita harus juga memberikan feedbacknya juga gitu. Yang penting ini ya, yang penting latar belakangnya jelas, kegiatannya itu mau apa, positif, itu responnya malah jalur birokrasinya lebih mudah lah ya. Jalur birokrasinya lebih mudah. Dan ya karena memang ini kampus swasta ya dikelola sendiri sehingga ya tentu prosesnya juga akan bisa lebih cepat dan mungkin bisa melakukan hal yang macam-macam kali ya. Gitu. Wah. Terima kasih Pak Rizky dan Tuta sudah berbagi cerita-cerita ini. Ini session satu dari podcast Why Not University of Bojonegoro. Kenapa tidak? Jadi saya kira teman-teman sudah mendapatkan insight tentang lalu kenapa kok harus selalu negeri? Apakah kita hanya terjebak pada gengsi, terjebak pada branding atau apa? Atau malah memang kadang-kadang kita belum membuka saja bahwa ada loh ternyata kampus yang dikelola dengan serius. Nah ini menjadi penting, ada loh kampus yang dikelola dengan serius, tidak harus negeri atau swasta, tapi ada di sekitar kita bahwa ada yang seperti itu, termasuk yang dikelola oleh Pak Rizky, bahwa memang salah satu yang diperhatikan adalah lulusan dari Unigoro itu disiapkan betul di dunia kerja sehingga perlu dibekali dengan tambahan kurikulum di SAP. Jadi tidak hanya belajar di kelasnya masing-masing, tapi juga ada tambahan dari luar, dan itu saya kira menjadi bekal yang penting ketika teman-teman sudah lulus dan ada di dunia kerja. Kemampuan public speaking, which is seperti saya ini, kemampuan desain, grafis, kemampuan web, digital marketing, gitu. Bahwa sekarang faktanya digital marketing itu tidak jadi hanya hegemoninya orang ekonomi, bahwa dimanapun kan bisa. Tuta jualan tapi jualan tenan. Akhirnya tidak terus mari ngono caranya. Jualan. Nah, yang visip aja itu, jadi ilmu digital marketing itu juga menjadi penting untuk menjadi bekal mahasiswa ketika keluar selesai dari universitas. Oke, terima kasih Bapak Antonio, Ibu Tuta. Pemirsa, mau tepuk tangan. Kano hayo.
Pemirsa, kita sudah selesai di sesi 1. Rehat dulu sejenak, silakan ambil kopi, silakan ambil teh, silakan kencing-kencing dulu. Habis itu kembali lagi nonton kita di sesi 2. Kembali lagi di season 2 podcast Why Not Unigoro. Unigoro Why Not? Unigoro Why Not. Waduh, saya dikoreksi bahasa Inggrisnya ini. Karena Pak Antonio, sudah tadi ya. Karena sekarang di sesi 2 ini saya bersama Rio Canda. Rio Canda psikolog. Rio Canda ini adalah karena tadi sudah ngoreksi bahasa Inggris saya, kebetulan dia juga memang semester ini ya Pak ya, mengampu mata kuliah bahasa Korea. Oke, bahasa Inggris setelah itu di prodi di Saintek. Lalu kebetulan ini juga gak sengaja tanpa disetting, wah luar biasa. Bersama mahasiswa bukan back Chelsea John Terry. Terry Esi, John Terry Esi. Aduh. John Terry kan kiper. Pemain bertahan. Oke. Terry Esi, mahasiswa dari Prodi Kimia yang kemarin ikut program kumpul-kumpul. Program ketemu, program temu-temu dengan berbagai siswa, berbagai mahasiswa dari ASEAN. Iya, betul. Dari ASEAN. Iya. Dilakukan di Bali. Iya, betul. Nah, jadi lancar ya which-nya ya. Insya Allah. Coba Terry perkenalan pakai bahasa Inggris bisa nggak? Sedikit aja perkenalan pakai bahasa Inggris. Membuktikan kalau kamu benar bisa. Dikit aja ya, Pak. Yeah. Oke. Well, hello everyone. My name is Terry Esi Putri Wijaya. You can call me Terry because my friend usually call me that. And right now I'm 5 semester in chemistry major. Hello. Hai. Sama Pak, sure. Sure. Ya, oke. Jadi terkonfirmasi. Yang satunya Bapak Rio Chandra. Nah, tadi saya bercanda kalau dia namanya Rio Chandra. Dia adalah Bapak Rio Chandra psikolog. Dia adalah ketua dari UCC Unigoro Candy Center. Kok Candy? Karir dong. Unigoro Submax Center. Unigoro Karir Center yang benar. Unigoro Karir Center. Teman-teman, baik maba, semester 3, semester 5, semester 7 yang ada masalah dengan personalnya, dengan hatinya, nah ini bisalah datang ke Unigoro Karir Center. Jadi karena UCC itu tidak hanya mengurusi soal karirnya mahasiswa setelah lulus, tidak hanya soal misalnya share pekerjaan, Konseling karir, tapi juga konseling saat jadi mahasiswa itu ya. Kalau ada masalah-masalah asmara, bisalah datang ke UCC, Direktorat lantai 1, dekatnya pintu masuk jalur belakang. Oke, itu Pak Rio Chandra dan ada Misteri. Misteri. Nah, ini teman-temannya nyebutnya dia Misteri karena pakai bahasa Inggris. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua. Pertanyaannya saya mulai dari yang sama dulu ya. Yang sama dulu seperti tadi, yakni why not? Kenapa tidak kuliah di kampus swasta? Pak Rio dulu lah. Oke. Unigoro Why Not? Unigoro Why Not? Why not Unigoro? Atau kemudian kenapa kuliah itu di kampus swasta, kenapa enggak gitu ya? Kalau dari saya sih, kampus sebenarnya gini, hampir sama seperti segmen yang awal gitu ya, Pak Bahru, bahwasanya kampus negeri maupun kampus swasta itu kampus itu adalah wahana, gitu kan ya? Kampus itu kan adalah wahana. Kemudian bagaimana hasil daripada wahana tersebut adalah siapa yang menaiki wahana tersebut kan? Jadi nggak tergantung apakah dia tuh kampus negeri ataupun kampus swasta, siapa yang masuk itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Bagaimana semangat berproses dari siapa yang masuk, siapa yang berproses di sana telah menjadi pertanyaan. Jadi dan mungkin begini, mungkin kalau kurang keras gitu ya suaranya. Jadi mungkin dulu pandangan orang-orang pengen kuliah di kampus negeri gitu ya, dan kemudian menjadikan kampus swasta itu adalah pilihan kedua atau pilihan ketiga, mungkin ya. Kampus dinas, kampus negeri, kampus swasta, atau kampus negeri, kampus dinas, kampus swasta seperti biasanya gitu. Di situ adalah yang pertama
prestis biasa yang saya temukan sih begitu. Yang saya temukan prestis, kemudian di sana itu punya besar yang gede banget tuh prestis. Aku kuliah di sini nih, gitu. Sehingga kemudian ketika itu nggak kecapai, kemudian kuliah di kampus swasta, kemudian nggak ada kalimat yang muncul dalam mulutnya aku kuliah di kampus swasta nih, gitu. Karena ya prestis itu, yang sering kali terjadi begitu, Kemudian kenapa itu muncul prestis itu? Ya karena persepsinya lulusan kampus negeri itu biasanya akan mendapat nilai plus dalam dunia kerja. Gitu. Oh dia lulusan UI, berarti akan mudah dapat kerja. Oh dia lulusan UGM atau manapun kampus negeri atau kampus-kampus yang terkenal, dia akan mudah mendapat pekerjaan. Itu sebenarnya nggak salah. Dalam konteks masa lalu justru itu kental sekali. Tapi kalau semakin ke sekarang, karena kemudian tuntutan pekerjaan itu adalah bukan kamu lulusan mana, tapi apa yang bisa kamu lakuin nih, kamu bisa kerja apa, itu kemudian tidak relevan lagi. Mau kamu lulusan manapun, kamu bisa kerja nggak? Gitu ya. Kemudian kamu lulusan bahkan swasta yang nggak dikenal sama masyarakat awam dan masyarakat tidak awam pun, kalau kamu bisa kerja, kamu akan dapat itu. Gitu kan? Jadi bukan bagaimana wahananya, bukan apa wahananya, tapi siapa yang naik wahana tersebut, itu yang menentukan. Jadi mau di negeri maupun di swasta, saya pikir ataupun kalau di dinas biasanya sudah ada kaitannya dengan tempat kerja, itu lain cerita gitu ya, konteksnya berbeda. Tapi kemudian di negeri ataupun di swasta itu akan berlaku karena setelah lulus mereka akan lepas kan gitu ya. Mereka akan lepas. Dia kampus mungkin akan ngasih pembekalan, kampus mungkin akan ngasih fasilitas-fasilitas bagaimana untuk mendapatkan link-link kemudian, tapi bagaimana dia akan memanfaatkannya atau enggak kan gitu. Orang mahasiswa di kampus yang nggak besar pun, yang kecil kemudian dia aktif sekali mencari informasi, dia akan jauh lebih berpotensi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan di masa depan setelah dia lulus kan. Jadi di situ letaknya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bukan siapa yang jawab ini? Saya. Saya kira saya harus jawab. Pertanyaan untuk kita atau teman-teman gitu ya, calon mahasiswa dan semua itu ya. Bukan kemudian mau kuliah di mana, tapi kamu kuliah di situ mau melakukan apa? Oke. Apa yang kamu lakukan ketika kuliah di sana? Mau kuliah di tempat yang gede kemudian nggak ngapa-ngapain, kupu-kupu, itu hasilnya akan tidak lebih baik daripada kuliah di tempat yang mungkin tidak oke secara pandangan gitu ya. Secara Kampus persepsi swasta. umum Persepsi ya. umum gitu ya. Katakanlah kampus swasta gitu ya. Kemudian dia aktif di sana, kemudian dia itu akan jauh lebih baik. Oke, menarik ini Pak Rizky Canda ini. Namanya boleh bercanda tapi jawabannya tidak bercanda. Tidak bercanda. Wah. Rizky Canda pula namanya. Oke. Keren. Oh, Rizky Canda saya bilangnya. Waduh, hybrid. Oke. Tadi Pak Rio Chandra ini bahwa kampus hanya soal wahana tapi siapa yang menaikinya. Nah, gitu. Berarti bisa dibilang bahwa sudah nggak relevan dong. Perbedaannya hanya soal prestis, soal brand, soal gengsi saja, sudah tidak relevan bahwa isinya itu ya sama-sama saja. Nah, kalau dari Esi gini, kenapa Unigoro dulu? Boleh cerita dikit ya Pak ya? Oke, silakan. Ya, juga nggak apa-apa. Oh. Silakan Akasi. Oke, jadi gini Pak, dulu itu kan ya saya tuh problemnya hampir sama kayak mahasiswa-mahasiswa lainnya lah. Tetap kayak saya tuh pengen masuk ke kampus negeri gitu. Terus habis itu kadang kan Allah kan punya rencana sendiri gitu Pak. Jadi ada suatu ketika saya kena COVID dan nggak bisa ikut tes UTBK. Akhirnya saya mikir gini, waduh kalau saya 1 tahun nganggur kan kayak percuma gitu loh, ilmu saya sewaktu SMA kebuang gitu, nggak pernah diasah lagi. Ya udah akhirnya saya masuk ke Unigoro karena Unigoro juga bertepatan dekat dengan rumah saya gitu Pak. Terus saya lihat jurusan-jurusannya ada jurusan baru, kimia sama bagus lingkungan. Itu. Nah itu akhirnya saya milih kimia. Ya, tepat itu pilihannya. Terus akhirnya bertemu sama Pak Baru gitu. Tepat, itu pilihan yang sangat tepat ya. Masa depannya cerah untuk dunia perminyakan Bojonegoro. Kimia Unigoro, mantap. Maksudnya oke ya maksudnya. Ya, jadi memang tidak relevan. Resi pernah ketemu sama mahasiswa kimia di luar Unigoro nggak? Pernah.
kebetulan saya juga ikut himpunan mahasiswa di kimia. Iya. Jadi tidak hanya ikut program tadi bertemu dengan berbagai orang di lintas negara, di berbagai negara, tapi juga Esi juga sebagai ketua himpunan. Ketua himpunan himpunan mahasiswa kimia Kadmium tahun ini. Betul, iya. Jadi pernah ketemu sama mahasiswa kimia di luar Unigoro juga? Betul. Nah, gimana rasanya saat ketemu dengan mahasiswa kimia dari luar Unigoro? Persepsi saya namanya dari universitas itu Pak ya, negeri, kualitasnya bakalan tinggi nih, kayak gitu. Terus pas saya ketemu langsung sama mereka, lah sama saja itu kayak saya gitu, yang notabene saya juga dari universitas swasta, mereka dari negeri, berbicara nggak ada yang spesial amat gitu. Jadi tidak terus membuat bahwa kampus swasta adalah kampus dunia kedua. Tidak ya, jadi sama saja gitu ya. Sama aja. Wah, ini jadi nyambung juga sama yang tadi ya, bahwa memang tadi Pak Rio Chandra juga bilang kampus ya soal wahana, tinggal siapa itu. Dan Esi menemui itu sendiri saat ada di forum IKHIMKI, saat bertemu dengan teman-teman mahasiswa kimia se-Indonesia. Jadi sama-sama saja. Benar-benar tidak relevan kah, Pak? Sebenarnya apa sih yang masih membedakan antara negeri dengan swasta? Gini, bukan membedakan gitu ya. Ini Pak, taruh tengah aja biar tidak usah, gitu aja. Biar kedengaran suaranya gitu kan. Begini, jadi dalam profesi, saya kan dari psikologi ya, beberapa rekan saya yang kemudian selesai atau lulus dari S1 psikologi kemudian menjadi HR atau kemudian menjadi HRD gitu kan, itu cerita-cerita mereka tuh sudah nggak melihat gitu kan, dia alumni mana, tapi yang dia lihat adalah di CV-nya itu ya selain dia alumni mana karena tertera di sana, tapi kemudian yang penting adalah dia selama berproses di perkuliahan itu dia ngapain aja. Kemudian ketika dia sudah pernah selesai, kemudian sudah punya pengalamannya sebagai apa, dan di sana tuh dia ngapain aja. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan yang jauh lebih penting daripada kemudian lulus dari mana. Kalau dia lulus dari mana kemudian menjadi pertimbangan, itu mungkin akan iya. Dulu tuh kental, dan sekarang mungkin masih ada tapi nggak sekental dulu gitu kan, karena yaitu eranya sudah berubah, eranya sekarang kompetensi. Jadi kamu bisa apa, yang kamu bisa itu akan kemudian mempengaruhi kamu nanti di sana seperti apa di dalam dunia pekerjaan, dunia bermasyarakat, seperti itu. Begitu sih Pak Fahru terkait pengalamannya seperti berarti itu. Memang yang dilihat oleh teman-teman di HR yang ada di beberapa perusahaan yang kebetulan temannya Pak Rio juga, berarti tidak selesai hanya melihat dia lulusan dari mana, tapi apa yang sudah dia perbuat selama dia jadi mahasiswa. Tapi gini, ada satu problem yang juga kadang-kadang menjadi banyak pikiran orang, yakni bahwa kampus swasta itu kan tempatnya orang yang gagal di negeri aja. Nah, kalau di Unigoro memang masuknya itu semuanya masuk atau ada tesnya? Atau malah ada tes yang berbeda dari kampus lain? Pertanyaan bagus nih Pak Fahru. Jadi gini, bukan, maksudnya adalah persepsi seperti itu ya, memang mau bagaimanapun itu memang ada gitu ya, persepsi seperti itu. Tapi kemudian inilah yang saya apresiasi daripada salah satunya khususnya adalah Universitas Bojonegoro gitu ya. Di tesnya itu ada tes masuk gitu ya. Jadi nggak semua serta-merta kemudian yang nggak keterima di negeri daftar di Unigoro dia akan masuk gitu ya. Enggak gitu kan. Kalau nggak masuk ya nggak masuk gitu kan. Ada beberapa cerita gitu ya kan, nggak tak sebutkan juga di kampus mana, itu kemudian ketika tes di jurusan tertentu kemudian nggak ngatasi nilainya, nggak nyangkupi gitu nilainya, kemudian bukan ditolak tapi adalah dialihkan ke tempat yang lain, di prodi yang lain. Jadi bagaimana caranya agar dia itu masuk? Oh gitu. Itu kampus ya, ada cerita seperti itulah ya. Cerita seperti itu gitu ya. Kemudian tapi kemudian ya itu salah satu cara masing-masing ya, cara masing-masing. Bagaimanapun tetap setiap kampus punya strategi gitu ya, kamu pas strategi. Cuma di Unigoro itu nggak masuk gitu ya, kita jual mahal gitu ya Unigoro gitu ya. Tapi kemudian menjadi masuk akal karena
dalam prosesnya nanti kita akan ngobrol lebih jauh tentang itu di pertemuan berikutnya, mungkin ya terkait ada UCC, terkait ada SAP, dia ngapain aja gitu yang kemudian menjadi salah satu poin yang oke nih di Unigoro gitu ya, kamus ya, poin yang oke gitu ya, yang membuat mahasiswa itu harapannya adalah dia lulus, dia ready nih, nggak cuma sekedar oh ini prodinya katakanlah kimia gitu ya, dia nggak cuma bisa kimia aja gitu kan, selain organisasi tentunya gitu kan dan sebagainya, tapi ada kompetensi lain yang dikasih kepada mahasiswa gitu. Berarti kalau gini, cara gampang aja, tes di Unigoro itu apa aja? Oh gitu. Masuk Unigoro yang sekiranya ada yang berbeda nggak dengan kampus lain? Kalau kembali dengan pertanyaan yang tadi ya. Oke. Kalau kampus lain, saya nganu ya, melihat ketika saya dulu aja, ketika saya dulu aja 2012 gitu ya, saya kan masuk ke tua ya. Sudah tua gitu ya, sudah tua gitu. Lama, orang lama. Orang pemain. 2012 gitu. 2012 itu mencoba untuk masuk ke university. Itu tesnya itu adalah tes mata pelajaran gitu kan, tes mata pelajaran matematika dan sebagainya ya. Kemudian akidah akhlak enggak ya, IPA gitu gitulah kimia dan sebagainya gitu. Nah kok saya ada ya saya enggak tanya. Terus kemudian tapi kemudian katanya Pak Nadiem kan kayak gitu kan nggak perlu lagi. Oh gitu. Yang perlu adalah tes skolastik. Nah dan di Unigoro tesnya tuh udah kayak gitu. Oh gitu. Malah sudah kayak harapannya Pak. Betul. Mas Nadiem, Mas Menteri. Mas kita itu. Dan plus psikotes. Oh ada psikotes. Jadi selain ada tes skolastik ada tes psikologi. Fungsinya apa? Sudah pernah dibahas di video yang sebelumnya gitu ya Pak Baru terkait PNB Unigoro gitu kan. Fungsinya adalah kita mau metain gitu ya. Setiap mahasiswa tuh dia itu cocoknya di mana gitu. Setiap mahasiswa itu dia cocoknya di mana, meskipun kemudian dia memilih gitu ya. Ya kita coba petakan. Tapi sifatnya rekomendasi seperti itu. Jadi dia mau ikut oke, mau nggak ikut juga nggak masalah gitu kan. Tapi kita coba untuk memetakan sehingga nanti ketika itu sudah dipetakan, harapannya adalah dia akan lulusnya lebih enak, prosesnya juga lebih enak, kenyamanan mahasiswa aja. Butuhannya untuk itu aja gitu. Esi pernah ini enggak kegiatannya apa selain kuliah terus ada di Hima, kegiatan selain itu apa? Saya juga ikut UKM. Kewirausahaan, terus ikut Padus juga. Oh gitu, Padus iya. Kayaknya pernah berprestasi juga nih. Iya betul Pak. Apa tuh? Yang kemarin itu waktu 17 Agustusan di Surabaya itu di Gedung Gerhadi. Ya sambil sekalian besoknya itu konsernya gitu Pak. Oh, jadi konser di Gerhadi. Betul. Yang nggak tahu Gerhadi itu apa? Gerhadi itu kayak bangunan Balai Gubernur. Iya, betul. Balai Gubernur. Di depan Ibu Khofifah. Betul Pak. Yang mungkin ini juga tidak foto, semua. Pak, pernah foto? Pernah. Saya pernah foto dengan fotonya Bu Khofifah. Oke. Jadi mungkin ini juga salah satu hal yang tidak banyak mahasiswa juga dapat, entah itu swasta atau negeri. Jadi soal bagaimana dia memanfaatkan peluang. Betul. Tapi Esi yakin nggak memang bakatmu di nyanyi? Ya, iya karena itu hobi saya Pak. Bisa nggak Pak Rio kayak teman seperti Esi ini akhirnya misalnya Pak saya sebenarnya saya pengen tahu nih saya ini sebenarnya gimana atau siapa atau harusnya mengembangkan apa itu kalau datang ke UCC bisa nggak seperti itu? Nah itulah salah satu layanan UCC Pak Baru. Jadi mahasiswa dia butuhnya apa, gitu kan? Kalau mungkin di situ ada bagian ranah dari UCC yang bisa bantu, ya kita akan memfasilitasi itu. Misalnya Pak saya mau tahu dong saya tuh pribadinya seperti apa, mungkin di situ ada wawancara dengan jadi di UCC juga cuma saya sendirian gitu ya, saya ada tim juga gitu ya, salah satunya Mbak Nadia gitu, tapi kemudian kita akan reveal wajahnya Mbak Nadia di video-video berikutnya. Oke. Berarti bisa ya mahasiswa Unigoro konsultasi tentang seperti itu gitu. Soal gitu-gitu urusan remeh atau sebenarnya serius gak sih di mata psikolog? Remeh dan serius kalau di mata psikolog gitu ya,
yang penting dia apakah dia mengganggu atau enggak dalam proses belajar mengajar ya. Sebenarnya itu titik tekannya di situ. Kalau dia masih enggak ganggu ya dia masih bisa atasin itu ya kita kami percaya masih terhadap kemampuan mahasiswa. Tapi kalau kemudian itu sudah mengganggu, cari bantuan ya bisa ke UCC. UCC ini dari tahun 2022. 2022 baru. Nah, baru banget. Kalau SAP tahun 21. 2021. Wow, berarti kita tahu betul ya perkembangannya Unigoro dari kalau saya merasa tahun 2020 karena itu masa pandemi adalah soal adaptifnya Unigoro membuat kelas hybrid. Itu saya kira menjadi penting lah. Gak usah mikir program. Mahasiswa datang kampus saja nggak boleh. jadi inovasinya adalah bagaimana membuat kelas itu bisa hybrid, bisa nyaman, peka kalau misalnya sedang zona merah ya benar-benar tidak boleh kampus dan sebagainya. 2021 ada SAP, 2022 ada UCC dan tentu kita ada US juga. Dan tentu kita tidak tahu di tahun-tahun berikutnya akan ada inovasi apa lagi yang mungkin dilahirkan. Sekali lagi yang penting adalah kita perlu peka pada kampus yang memang ingin berkembang. Perlu peka pada kampus yang ingin berkembang dan memfasilitasi mahasiswanya untuk berkembang juga. Betul. Gitu. Tadi ada Batistuta yang ikut MPKM, ESI yang punya program Terry Esi ini ya, John Terry yang ikut program di di Bali, terus juga pernah menyanyi di Gerahadi saat 17 Agustus. Wah itu pengalaman yang menarik gitu. Saya aja nggak pernah loh sih nyanyi di Gerahadi. Saya mentok nyanyi di kamar mandi. Iya, saya nggak pernah loh nyanyi Gerahadi. Kok bisa ya sih? Itu pengalaman yang luar biasa sih Pak. Bisa ini nyanyi di depan. Kamu itu nyanyinya tim dari Unigoro aja atau gabungan? Gabungan Pak. Dari mana aja? Itu ada dari Sidoarjo, dari kampus juga? Maksudnya dari kampus juga enggak? Kalau kampus ada Pak, nggak terlalu banyak, kebanyakan dari mereka tuh dari SMA. Jadi SMA gitu. sama Uni gabungan. Iya betul. Oh, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Banyuwangi, betul. Dan kamu adalah bagian dari perkumpulan orang Jawa Timur yang bernyanyi di Gerahadi saat 17 Agustus 2022 kemarin ini. Wah, keren ya. Gokil. Jadi soal perkembangan, soal keinginan untuk berinovasi itu sudah menjadi concern kali ya di Unigoro ini. Dan sekali lagi menepis bahwa ya di negeri aja loh, berarti nggak terlalu relevan juga. Sekali lagi tadi yang soal Pak Rizky mengatakan kembali lagi ke personnya, Pak Rio juga mengatakan bahwa kampus ini ya soal wahana, ya benar-benar bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang saja. Orang dengan gadget sekeren apapun, dengan kamera secanggih apapun, nggak pernah ngonten ya tidak akan muncul Atta Halilintar, tidak akan pernah muncul Raditya Dika, kan seperti itu. Jadi soal kemauan untuk bergerak, tidak terbatas dia itu ada di mana. Begitu. Wah, ini ujung-ujungnya sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Wah, saya jadi ingat Talimut Talim. Kalau ngobrol sama saya dapat hikmah banyak. Insya Allah. Akan melakukan apa lagi? Esi, ada nggak rencana teman-teman di paduan suara, di kimia mungkin atau di mana? Di himanya? Kalau di hima itu ada kayak mau melakukan seminar Pak. Seminar apa itu? Iya itu masih ongoing gitu. Kurang lebih mungkin Januari. Awal Januari. Iya. Sudah bisa disampaikan nggak kira-kira bocoran? Belum. Masih digodok. Iya. Tapi akan ada seminar. Betul. Dan saya kira Tuta juga sering ya buat seperti itu ya, membuat seminar-seminar gitu. Dan ya difasilitasi. Mau buat seminar apa juga saya kira tidak masalah. Mungkin Esi juga pernah punya pengalaman yang lain di dunia kuliah atau saat kuliah atau apa yang saya kira mungkin menarik juga untuk Esi. Gimana ini? Lagi nggak guys? Lagi. Oke. Apa ya? Saya sudah habis, sudah lah ya pertanyaannya. Oke, aman? Oke.
Closing statement. Closing Oke, statement. silakan. Ini dari dulu. Aku dulu. Oke. John Terry. Jadi guys, kalian tuh nggak perlu minder kalau mau kuliah di swasta itu. Contohnya aja, kamu di kuliah di swasta itu bisa mengikuti kegiatan, bahkan itu sampai yang internasional yang awalnya mungkin aja aku nggak bakalan bisa ikut kayak program internasional. No, it's you can do it, you can do it. Jadi kamu itu bisa menggapai apa yang kamu mau meskipun kamu tuh dari universitas swasta gitu loh guys. Jadi itu. Rio Chandra. Closing statement ya. Jadi kampus negeri, kampus swasta sama aja. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Informasi yang terakhir bahwa mulai bulan Desember ini Universitas Bojonegoro akan membuka penerimaan mahasiswa baru lagi. Jadi siapkan diri kalian. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky Agustino, Mbak Tuta, Esi, dan Pak Rio bahwa kadang-kadang kalau kita pikir-pikir sudah tidak relevan lagi negeri atau swasta, tapi bagaimana kamu ingin berkembang dan kalian bisa ngecek apa kampus-kampus apa saja yang perkembangannya soal inovasinya itu pesat dan kamu bisa pilih itu karena itu bisa mendukung masa depanmu, setidaknya menjadi suplemen, bukan makanan utama tapi jadi suplemen yang akan membantu kesuksesanmu di masa depan. Bagaimana tadi ceritanya Pak Rio bahwa kita boleh loh tanya, kalian boleh loh mahasiswa itu tanya-tanya, dan saya kira ini juga ke UCC ya, tanya-tanya ke UCC soal minat, bakat dan masa depan. Dan ini juga mungkin jadi kampus yang di Bojonegoro mungkin ya, atau mungkin di Jawa Timur yang memang punya lembaga khusus untuk menerima keluh kesah mahasiswa soal mental health. Wow. Keren. Keren. Demikian podcast pada hari ini soal why not Unigoro, Unigoro why not. Entah mana tadi tenses yang benar, intinya begitu. Saya kira cukup. Apabila ada salah-salah dari saya sebagai moderator juga mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Rio Chandra, terima kasih John Terry, terima kasih Batistuta, terima kasih Rizky Antonio. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye.